Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi pada mata pelajaran pengelolaan kas, di mana kita akan melanjutkan materi dari pengelolaan kas yang kemarin, yang mana hari ini kita akan membahas tentang transaksi kas kecil. Tapi sebelum itu kita akan memahami dulu atau merefresh ulang dulu pemahaman dari kas kecil. Langsung saja, kas kecil adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Dan biasanya kas kecil ini selalu ada pada setiap perusahaan atau instansi-instansi apapun itu selalu menggunakan jenis kas kecil ini karena sifatnya rutin, relatif kecil, dan paling sering adalah bersifat mendadak, sehingga harus menggunakan anggaran dana dari kas kecil atau biasa disebut dengan petty cash. Nah, pada kas kecil sendiri memiliki dua jenis transaksi, yaitu adalah pencatatan perhitungan dana kas kecil yang menggunakan metode fluktuasi dan pencatatan dana perhitungan dana kas kecil yang menggunakan metode dana tetap. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pencatatan dana perhitungan dana kas kecil yang menggunakan metode dana tetap atau biasa disebut dengan metode tetap. Langsung saja, yang pertama ini penjelasannya adalah dalam sistem metode tetap atau imperfect fund system, besarnya dana kas kecil selalu tetap besar dana kas kecil yang telah ditentukan. Bila sejumlah kas kecil berkurang karena melakukan pembayaran, maka akhir periode pengelola dana kas kecil akan meminta pengisian kembali kas kecilnya sejumlah uang yang telah dikeluarkan, sehingga jumlah uang dalam kas kecil kembali lagi seperti semula. Jadi pada waktu tetap ya, pengelola kas kecil tidak menyelenggarakan pembukuan, melainkan hanya mengadakan pencatatan kas kecil yang sifatnya internal untuk mengetahui saldo kas saja. Dan pencatatan dalam jurnal umum dilakukan oleh pemegang kas besar. Nah, ini adalah pemahaman secara umumnya dari metode dana tetap atau impress fund system ini ya. Selanjutnya adalah untuk metode tetap ini memiliki beberapa hal yang harus diketahui, yaitu adalah ciri-ciri imperfect fund system, di mana ciri-cirinya ini adalah bukti-bukti pengeluaran dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola dana kas kecil. Kemudian yang kedua ada pergantian dana kas kecil yang dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan jumlah dana kas kecil yang telah dikeluarkan, sehingga harus seimbang. Yang ketiga adalah pada saat dilakukan penggantian dana kas kecil, maka bukti-bukti pengeluaran dicatat dalam jurnal pengeluaran kas oleh pemegang kas umum. Nah, itu adalah ciri-ciri imperfect fund system atau metode dana tetap. Yang kedua, selain ada ciri-cirinya, tentu ada keuntungannya. Keuntungan imperfect fund system yang pertama adalah menghemat waktu bagi kasir karena tidak diganggu setiap kali terjadi pembelian atau pengeluaran kas kecil. Yang kedua adalah menghemat waktu dalam pembukuan pengeluaran rekening nominal. Itu tadi adalah keuntungannya. Dan yang ketiga adalah ketentuan imperfect fund system. Terdapat ketentuan-ketentuan di mana pada ketentuan ini di antaranya adalah kas kecil disediakan untuk keperluan pembayaran yang jumlahnya kecil dan tidak praktis bila dilakukan dengan cek. Adalah ketentuan yang pertama ya. Ketentuan yang kedua adalah dana yang ditentukan dalam kas kecil harus ditetapkan melalui keputusan manajemen dan tidak boleh melebihi ketentuan tersebut. Jadi harus sesuai dengan aturan dan juga ketentuan yang telah disahkan atau dibuat oleh manajemen. Jadi dari poin 1, 2, 3 kita fokuskan dulu ya. Poin 1, 2, 3 jika kita simpulkan bisa dibilang jika kita bisa menyimpulkan seperti ini. 1. Saldo akun kas kecil selalu tetap dan ini bersifat wajib.
jika kita menggunakan metode dana tetap Imperius Fund System. Yang kedua, pengeluaran kas kecil baru dicatat saat diisi kembali atau diisi ulang. Ketiga, buku kas kecil hanya berfungsi sebagai alat kontrol dan tidak dapat diposting ke buku besar. Keempat, pengeluaran kas kecil yang sampai akhir periode belum dicatat perlu dibuat jurnal penyesuaian dan awal periode berikutnya dibuat jurnal penyelesaian kembali atau jurnal pembalik. Nah, jadi dari 3 poin ini ya, 3 poin ciri-ciri, keuntungan dan ketentuan bisa diambil kesimpulan menjadi 4 poin tadi. Nah, kita lanjut ke prosedur Imperius Fund System. Di sini ada prosedur yang mana harus diikuti ketika kita menggunakan jenis metode tetap atau Imperius Fund System ini. Yang pertama adalah saldo dana kas kecil selalu tetap kecuali ada perubahan kebijakan. Nah, prosedur ini bisa dilanggar atau bisa dialihkan ketika manajer atau manajemen membuat sebuah kebijakan baru yang itu bersifatnya urgent ataupun penting untuk kemaslahatan sebuah perusahaan atau kemajuan sebuah perusahaan. Yang kedua adalah pada saat dana kas kecil dipergunakan tidak ada jurnal. Dan yang ketiga, pada saat pengisian kembali dana kas kecil, jurnal yang dibuat adalah mendebit rekening pengeluaran atau dasarnya adalah bukti-bukti pengeluaran serta mengkredit rekening kas. Nah, itu tadi adalah prosedur Imperius Fund System. Terima kasih. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Silakan disimak ulang kembali jika ada yang belum dipahami atau masih sulit memahami, silakan hubungi saya via Japri ya. Baik, saya akhiri sekian pertemuan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.